Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di Anime Gallery. Kali ini kami akan membahas anime Tokyo Revengers Chapter 1. Video yang ditampilkan di Anime Gallery kemungkinan tidak sesuai dengan isi cerita, karena inti cerita kami ambil langsung dari novel Tokyo Revengers. Sebelum lanjut ke cerita serunya, yuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Selamat mendengarkan. Chapter 1, Reborn. Takemichi pertama kali ditampilkan bermalas-malasan di depan TV di dalam apartemennya yang berantakan dan kumuh. Sambil makan keripik ketika dia tiba-tiba mendengar berita tentang perselisihan geng yang melibatkan geng Tokyo Manji yang mengakibatkan kematian Naoto Tachibana dan Hinata Tachibana. Dia tiba-tiba teringat bahwa Hinata adalah satu-satunya gadis yang pernah dia kencani selama 26 tahun hidupnya. Tetangganya kesal dengan suara yang dipancarkan oleh TV dan menyuruhnya menurunkannya. Di pekerjaannya sebagai karyawan toko DVD, Takemichi dimarahi karena tidak melakukan pekerjaannya dengan baik oleh manajernya yang 6 tahun lebih muda darinya dan itu membuatnya sedih dan putus asa. Dalam perjalanan ke kereta, dia merusak mobil mahal, mengutuk orang kaya saat melakukannya. Di stasiun kereta, seseorang tiba-tiba mendorongnya dan dia jatuh di rel saat kereta datang. Dia mengharapkan hidupnya berkedip di depannya, tetapi hanya wajah Hinata yang muncul. Dia dengan menyesal mengingat kegagalan yang dia sebut hidupnya sementara juga dengan sedih mengingat tahun-tahun sekolah menengahnya menjadi puncak hidupnya. Takemichi membuka matanya tetapi terkejut melihat teman-temannya dari sekolah menengah berada di kereta bersamanya dan kemudian melihat wajahnya di cermin dan menyadari bahwa ini adalah dia dari sekolah menengah. Dia melihat tanggal telepon adalah tanggal 4 Juli tahun 2005. Dan menyadari bahwa dia tepat 12 tahun di masa lalu. Meskipun demikian, dia pikir ini hanya kilas balik yang sangat realistis. Setelah mendorong teman-temannya sedikit, dia mengetahui bahwa mereka menuju ke sekolah menengah Shibuya untuk bertarung beberapa tahun kedua karena mereka dipandang rendah dan jika seseorang memberi mereka masalah. Mereka berencana menggunakan nama sepupu Takemichi, Masaru, yang merupakan penguasa dari sekolah. Takemichi merenungkan dan mengingat hal seperti ini memang terjadi di masa lalu. Karena dia tidak bertarung dalam 10 tahun. Dia menjadi takut. Hinata bertanya pada Takemichi apa yang terjadi padanya. Saat teman-temannya menunggu tahun kedua di taman lokal, Takemichi mencoba mengingat apa yang terjadi saat ini ketika beberapa tahun ketiga tengah Shibuya muncul. Dipimpin oleh Masataka Kiyomizu, mereka mendengar seseorang sedang mencari tahun kedua mereka. Tetapi karena mereka sedang dalam perjalanan sekolah, tahun ketiga datang untuk mengalahkan mereka. Tersirat bahwa perjalanan sekolah benar-benar hanya tahun ketiga mengalahkan tahun kedua. Yamagishi mencoba untuk mengintimidasi mereka dengan mengatakan mereka memiliki hubungan dengan Masaru. Tapi itu hanya membuat tahun ketiga tertawa ketika mereka memanggil Masaru dan memerintahkannya untuk membelikan mereka minuman. Mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang pesuruh. Kesadaran muncul pada Takemichi saat dia menyadari bahwa itu adalah hari neraka datang kepada mereka. Tahun ketiga melanjutkan untuk memukuli kelompok Takemichi dan memberitahu mereka bahwa mereka sekarang adalah tentara di geng Manji Tokyo. Takemichi ingat ini adalah saat ketika hari-harinya sebagai budak untuknya dan teman-temannya dimulai. Saat dia berteriak bahwa dia menyesal untuk tahun ketiga, dia mengungkapkan bahwa setelah dia lulus, dia melarikan diri, meninggalkan teman-temannya dalam prosesnya, dan hidup sendiri. Dia melakukan berbagai pekerjaan, tetapi karena dia selalu tidak kompeten, dia terus meminta maaf lagi dan lagi. Takemichi memberitahu Naoto untuk menjaga adiknya. Takemichi kemudian mengingat Hinata dan bahwa Tokyo Manji Gang membunuhnya di masa sekarang. Karena dia tidak ingat bagaimana penampilannya, dia berlari ke tempat tinggalnya. Saat dia melihat wajahnya yang dipukuli, dia menanyainya apakah dia bertengkar lagi. Takemichi mulai menangis dan mencoba untuk pergi. Tapi Hinata menghentikannya dan ingin tahu apa yang terjadi karena dia adalah pacarnya. Mereka berbicara sedikit dan Takemichi ingat betapa berharganya dia baginya. Takemichi pergi untuk duduk di ayunan untuk mengenang. Tetapi melihat seorang anak laki-laki dirampok oleh beberapa anak, merasa kesal karena mereka merusak suasana melankolis. Dia menjatuhkan salah satu dari mereka dan menggunakan botol pecah untuk mengancam mereka. Dia memberi anak itu beberapa nasihat tentang bagaimana mempertahankan pendiriannya dengan anak laki-laki itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menanyakan nama anak laki-laki itu dan menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah adik Hinata, Naoto. Saat berbicara dengan Naoto, dia mengaku betapa dia mencintai Hinata. Dia memberi tahu Naoto untuk melindungi saudara perempuannya, dan bahwa pada tahun 2017, dia jatuh ke rel kereta api dan berakhir di sini.
membuat Naoto bersemangat bahwa ini adalah lompatan waktu. Takemichi memberitahu Naoto untuk mengingat tanggal 1 Juli tahun 2017. Seperti pada hari itu, Naoto meminta bantuan Takemichi untuk menyelamatkan adiknya. Seperti yang disetujui Naoto, dia menjabat tangan Takemichi dan Takemichi kosong bangun di pusat medis stasiun kereta pada tanggal 4 Juli tahun 2017. Seorang karyawan memberitahu dia bahwa dia diselamatkan oleh individu tertentu. Orang itu ternyata adalah Naoto yang sudah dewasa, yang memperkenalkan dirinya dan memberitahu Takemichi bahwa dia mengubah takdirnya dan bahwa Takemichi benar-benar telah melakukan lompatan waktu. Naoto menjelaskan bahwa dia menganggap serius kata-kata Takemichi dan belajar keras untuk melindungi adiknya. Menjadi seorang detektif. Namun, upaya Naoto sia-sia karena Hinata masih mati. Naoto kemudian meminta Takemichi untuk bekerja dengannya untuk menyelamatkan Hinata.